Orang aneh yang unik. Ini mungkin sebuah kalimat yang pantas disematkan untuk Eric Weiner. Ia adalah mantan reporter atau jurnalis di New York Times yang rela berkeliling dunia hanya untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah kebahagiaan itu. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan Eric ini? Ia berkeliling dunia, ada 10 negara yang kemudian ia kunjungi. Masing-masing negara itu adalah Belanda, Swiss, Bhutan, Qatar, Islandia, Moldova, Thailand, dan negara di Britania Raya, serta India dan Amerika. Eric Weiner ini mengunjungi negara tersebut secara acak. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk mengunjungi negara-negara itu. Dan ketika Eric kemudian selesai mengunjungi negara-negara yang dimaksud, ia mendapatkan pengalaman yang cukup berharga. Salah satu contohnya adalah ketika Eric berada di Belanda. Di negara tersebut, Eric mendapati kenyataan bahwa negara Belanda ternyata mengagungkan apa yang namanya kebebasan individu. Di negara kincir angin tersebut, Eric menemukan toko pornografi serta melihat beberapa orang yang menghisap marijuana secara bebas. Ini benar-benar negara bebas, setidaknya itu yang ada di benak Eric. Namun, pada kenyataannya apa yang ditunjukkan oleh negara Belanda, kebebasan-kebebasan tersebut tidak membuat Eric merasa bahagia. Ia merasa bahwa apa yang ada di Belanda bukanlah apa yang ia cari. Bagi Eric, kebebasan tersebut, terutama yang ada di Belanda, mudah sekali bergeser pada ketidakpedulian terhadap orang lain. Pada kesempatan lain, Eric kemudian mengunjungi sebuah negara bernama Bhutan. Ini sebuah negara kecil di Asia. Ia banyak bertemu orang dan bercengkrama dengan orang-orang di sana. Termasuk saat ia kemudian dipertemukan dengan seorang cendekiawan Bhutan bernama Karmaura. Dan ia sempat berdiskusi dengan Karmaura mengenai definisi kebahagiaan. Eric mencatat bahwa Karmaura mengatakan bahwa yang namanya kebahagiaan itu tidak pernah bersifat pribadi. Kebahagiaan adalah bersifat relasional. Apa maksudnya? Artinya kebahagiaan yang kita dapatkan, yang seseorang dapatkan itu selalu punya hubungan dengan kebahagiaan milik orang lain. Pendek kata, Karmaura mengatakan bahwa kita akan menjadi bahagia ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Perkataan Karmaura kepada Eric itu sempat membuat Eric kagum. Ia terpesona akan definisi kebahagiaan menurut Karmaura tersebut. Meski kemudian Eric juga sadar bahwa tak mudah melakukan apa yang dikatakan oleh Karmaura itu. Kesempatan lain kemudian masih di Asia. Eric melanjutkan perjalanan menuju Qatar. Ini sebuah negara yang kaya raya. Qatar sendiri saat ini diketahui menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Di negara ini semuanya nyaris tersedia. Ya, ini tentu saja ada hubungannya dengan produksi minyak yang harganya juga cukup membumbung. Tetapi apakah kemudian ketersediaan materi seperti yang disematkan pada orang-orang Qatar itu membuat bahagia? Dan apakah Eric kemudian merasa bahagia ketika berada di sana? Sebuah pertanyaan yang kemudian Eric sendiri menjawabnya dengan tegas. Materi ternyata bukan menjadi alasan agar orang itu menjadi bahagia. Kata Eric, ketika semua tersedia, negara menjadi kaya, membuat identitas Qatar sebagai sebuah negara itu hilang. Sangat menyedihkan menurut Eric melihat sebuah negara kehilangan identitasnya. Eric ternyata juga tidak merasa bahagia ketika berada di Qatar, meskipun semuanya tersedia. Bagi Eric, uang memang penting, tetapi itu bukan tujuan, itu bukan segala-galanya. Eric sendiri adalah orang Amerika. Bagaimanapun, Eric merasa bahagia ketika ia pulang ke rumah, pulang ke Amerika, tempat di mana dia dilahirkan. Ketika kemudian ia bepergian di 10 negara tersebut dan kembali ke Amerika, kembali ke tanah kelahirannya, ia merasa bahagia. Meskipun Eric harus mengakui bahwa Amerika bukanlah negara yang sempurna. Ia sendiri merasakan bagaimana ruwetnya perjalanan di sana, rumitnya kejahatan yang menggila, dan kejahatan-kejahatan yang tidak tertangani. Kriminalitas yang tinggi, banyak pengemis, dan berbagai persoalan-persoalan lainnya. Tetapi semua ini
semua kenyataan itu tetap membuat Erik merasa bahagia ketika kembali pulang ke Amerika. Ia merasa kembali pulang ke rumah. Dari sekian banyak perjalanan, akhirnya ia menyimpulkan bahwa definisi kebahagiaan menurut dia adalah ketika ia bisa kembali pulang ke rumah, bercanda dengan keluarga, duduk mengetik karena ia seorang jurnalis, dan menikmati rumah yang ia miliki. Hal-hal itu yang menurut Erik sesuatu yang tidak bisa tertandingi. Ia merasakan bahagia. Oke, tentunya apa yang dirasakan Erik tidak serta-merta bisa ditiru oleh kita. Tetapi dari perjalanan Erik kita bisa belajar bahwa ternyata kebahagiaan itu ketika kembali ke asal mula, kembali ke rumah. Tapi disclaimer-nya adalah kita tidak sama dengan Erik. Kebahagiaan versi Erik belum tentu sama dengan kebahagiaan yang kita inginkan, kita rasakan. Artinya, yang namanya kebahagiaan itu sifatnya sangat pribadi. Masing-masing dari kita mempunyai definisi kebahagiaannya sendiri-sendiri. Kita harus juga sadar bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda satu sama lain. Dan tentu saja masing-masing orang itu mempunyai definisi tersendiri mengenai apa itu kebahagiaan. Kita juga harus sadar bahwa setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda. Perbedaan lingkungan, perbedaan circle pertemanan, serta mungkin perbedaan budaya. Dan semua perbedaan itu menumbuhkan karakter dalam diri orang itu. Lingkungan itu akan membentuk pendapat kita terhadap sebuah hal. Jadi penting sebenarnya bagi kita untuk tidak berada hanya pada satu lingkungan, tetapi kemudian kita juga mencoba untuk mengenali lingkungan-lingkungan yang lain yang itu berada di luar lingkungan kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Bisakah kita kemudian merumuskan definisi kebahagiaan menurut kita sendiri? Kira-kira kalau begitu, yang dimaksud kebahagiaan itu apa? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Definisi kebahagiaan menurut kita sendiri. Begitu kawan-kawan, jika ada komentar, jika ada saran, jika ada kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.